Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Tema 5, subtema 2. Telah kita pelajari di pertemuan yang lalu teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan berdasarkan imajinasi seseorang. Contohnya, teks pelajaran, teks biografi atau riwayat hidup, dan teks sejarah suatu bangsa. Di samping adalah contoh teks non-fiksi mata pelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggali informasi dari teks bacaan. Ya, dengan membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Untuk menggali materi dari teks bacaan, kita menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Ya, kata tanya ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Dan kata tanya yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, dalam materi ini akan dicontohkan beberapa kata tanya untuk mencari apa aja yang ada dalam materi teks bacaan. Nah, contoh yang pertama, kata tanya apa? Kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan tentang apa peran padi dalam rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, apa anak-anak kira-kira jawabannya ya? Ya, benar. Jawabannya, peran padi dalam rantai makanan sebagai produsen. Ya, kata tanya selanjutnya adalah bagaimana. Kita bisa membuat pertanyaan, bagaimana urutan rantai makanan di ekosistem sawah? Bagaimana ya anak-anak? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, urutannya yaitu padi sebagai produsen, dimakan tikus sebagai konsumen tingkat 1, lalu tikus dimakan ular sawah sebagai konsumen tingkat 2, lalu dimakan burung elang sebagai konsumen tingkat 3, kemudian setelah sampai konsumen tingkat 3, nanti burung elang akan mati, kemudian akan dimakan oleh pengurai. Siapa pengurai itu? Pengurai ada bakteri, jamur, dan berbagai jenis cacing. Kata tanya yang selanjutnya yaitu mengapa. Kita bisa membuat pertanyaan tentang mengapa padi termasuk organisme autotrof. Ya, benar. Karena padi mampu membuat makanan sendiri atau biasa disebut dengan fotosintesis tanpa bergantung organisme lain.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang isi dari sebuah paragraf. Paragraf terdiri dari kalimat utama, yang di dalam kalimat utama terdapat ide pokok, kemudian kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki, dan sepasang sayap. Nah, anak-anak, dalam paragraf ini, kalimat utamanya adalah yang memiliki garis bawah. Burung termasuk jenis unggas. Nah, di sini manakah ide pokoknya? Ya, ide pokoknya berada di dalam kalimat utama. Nah, di sini berarti ide pokoknya adalah burung termasuk jenis unggas. Menemukan kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf atau biasa disebut dengan deduktif. Kalimat utama bisa terdapat di akhir paragraf atau biasa disebut dengan induktif, dan kalimat utama bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan campuran. Untuk dapat menemukan kalimat utama dalam paragraf, kalian harus mengetahui ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang bisa dikembangkan. Kalimat utama sifatnya umum. Kalimat utama yang berada di akhir kalimat bisa ditandai dengan adanya kata jadi atau dengan demikian. Nah, sedangkan ciri-ciri ide pokok ada 3. Yang pertama, menjadi pusat pembahasan dalam paragraf. Bisa berdiri sendiri dengan arti yang jelas sehingga tidak membutuhkan konjungsi seperti karena. Ide pokok berada di dalam kalimat utama. Nah, kita akan mencari ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf pertama teks bacaan tadi. Sawah merupakan ekosistem buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok manusia. Tanaman yang ditanam di sawah berupa padi yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi beras dan nasi supaya dapat dimakan. Memakan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, akan tetapi organisme yang mampu hidup di dalamnya. Nah, dari paragraf tersebut, manakah ide pokok atau gagasan pokoknya? Nah, anak-anak, pada paragraf ini, kalimat utamanya berada di depan ya. Berarti, ide pokoknya adalah sawah merupakan ekosistem buatan manusia. Nah, untuk kalimat selanjutnya, kalimat kedua dan sampai terakhir merupakan kalimat penjelas. Contoh selanjutnya. Padi merupakan produsen yang termasuk organisme autotrof pada ekosistem sawah. Organisme autotrof yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri tanpa bergantung organisme lain. Makanan dihasilkan dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Populasi padi pada tingkat produsen cukup melimpah karena mereka merupakan sumber utama energi makanan untuk makhluk hidup lain bertahan hidup. Nah, anak-anak, pada paragraf ini kalimat utamanya juga berada di awal
atau biasa disebut dengan deduktif ya. Jadi, kalimat utamanya adalah padi merupakan produsen yang termasuk organisme autotrof pada ekosistem sawah. Nah, lalu manakah ide pokok atau gagasan pokoknya? Ya, ide pokoknya sama ya. Padi merupakan produsen yang termasuk organisme autotrof pada ekosistem sawah. Contoh selanjutnya, konsumen pada ekosistem sawah terdiri dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, atau konsumen 4. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus, burung, maksudnya burung pipit, ulat, belalang, dan keong mas. Contoh konsumen tingkat 2 yaitu ular sawah dan katak. Contoh konsumen tingkat 3 atau 4 adalah burung elang dan ular sawah. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini, manakah kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Konsumen pada ekosistem sawah terdiri dari konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau 4. Ide pokok atau gagasan pokoknya sama ya nak, yaitu konsumen pada ekosistem sawah terdiri dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau 4. Nah, pada paragraf selanjutnya, pada ekosistem sawah yang merupakan tipe pengurai yaitu bakteri, jamur, dan berbagai jenis cacing. Ketiganya termasuk ke dalam mikroba yang dapat bekerja pada makhluk hidup yang mati, sehingga energi mampu dikembalikan ke lingkungan berupa nutrisi yang mampu menyuburkan tanah dan karbon dioksida pada udara. Nah, anak-anak, pada paragraf ini, manakah kalimat utamanya? Nah, kebetulan kalimat utamanya ini juga berada pada awal kalimat ya, yaitu pada ekosistem sawah yang merupakan tipe pengurai adalah bakteri, jamur, dan berbagai jenis cacing. Nah, untuk paragraf ini ide pokoknya adalah pada ekosistem sawah yang merupakan tipe pengurai yaitu bakteri, jamur, dan berbagai jenis cacing. Nah, anak-anak, semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.